Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman di channel YouTuber Insubs. Kali ini kita akan berbagi jenis-jenis teguran komunitas YouTube yang wajib diketahui sama rekan-rekan YouTuber pemula. Kenapa penting kita ketahui? Karena jangan sampai kita sudah buat video banyak tapi kita melanggar teguran-teguran yang tidak boleh kita upload yang kita buat di video kita, dan tentu itu sangat menyesalkan dan sangat menyedihkan. Dan saya juga sering kena teguran teman-teman ya, dan sampai kita sudah 3 kali teguran itu channel kita langsung dihapus sama pihak YouTube. Oke, di sini saya coba tunjukkan kepada teman-teman bahwa saya juga sudah kena teguran ya. Ini teguran saya yang kedua, tapi setelah 3 bulan atau setelah 90 hari teguran lagi. Nah, sehingga terhitung 1 teguran lagi. Nanti saya coba jelaskan dan kita akan kupas secara bagus, kupas secara rinci apa-apa saja yang perlu kita hindari biar kita tidak sampai kena yang namanya teguran komunitas ini. Nah, ini dia, kita coba perlihatkan di sini teman-teman ya. Ini adalah teguran 1 dari pedoman komunitas. Pertama, konten saya dihapus ya, sudah langsung dihapus sama YouTube. Karena itu mengandung kayak gitu loh, kayak dewasa-dewasa teman-teman ya. Konten dewasa, tentu melanggar komunitas YouTube. Kemudian teguran akan berakhir setelah 90 hari. Artinya gini, perlu diketahui bersama ya. Jadi kalau misalkan nih sebelum 90 hari saya kena teguran lagi, maka itu dapat 2 teguran ya. Kemudian 2 teguran kedua ini ada space-nya, ada sanksi-sanksi yang diberikan kita sama pihak YouTube. Nanti saya coba jelaskan. Kemudian selama 90 hari ini saya kena lagi 3 kali teguran, maka otomatis channel langsung dihapus sama pihak YouTube. Oke, itu dia teman-teman yang itu penjelaskan. Nah, kemudian di sini konten langsung dihapus ya. Kemudian itu peringatan pada tanggal 25 Juni 2020, dan ini dia kontennya ya, cara mencari gambar sebebas hak cipta di Google. Ini langsung saya kena teguran komunitas karena saya menaruh link teman-teman. Ada link-link yang tidak boleh kita taruh. Mungkin itu kan link yang punya hak cipta atau konten dewasa atau link-link yang menuju ke XXX teman-teman ya. Itu memang harus kita hindari. Oke, untuk melihat teguran yang pertama apa saja sih sanksinya, teguran yang kedua apa saja sanksinya, dan begitu teguran yang ketiga. Langsung saja kita lihat dan kita cek teman-teman ya. Nah, di sini kita coba perlihatkan. Nah, di sini ini langsung dari bantuan YouTube. Pertama, dasar-dasar teguran pedoman komunitas. Kita lihat di sini ya. Oke. Teguran pedoman komunitas akan dikeluarkan jika peninjau kami diberitahu bahwa Anda pelanggaran kebijakan terkait aturan cara bertindak di YouTube atau pedoman komunitas. Nah, ini dia. Kita coba lihat ya. Hal yang akan terjadi jika Anda menerima teguran. Kita coba bacakan. Ini kita coba buletin dulu. Kita baca baik-baik teman-teman ya. Jika teguran dikeluarkan, kami akan memberitahu Anda lewat email, melalui notifikasi di perangkat seluler dan desktop, dan di setelan channel. Kami juga akan memberitahu Anda. Nah, tadi kan di channel dikasih tahu nih bahwa kita sudah melanggar komunitas. Kemudian kita lihat pertama, konten apa yang dihapus. Kemudian kebijakan mana yang dilanggar. Artinya ini kayak konten dewasa, konten kekerasan, kayak memegang pisau begitu, walaupun pisau plastik teman-teman ya, walaupun itu darah-darah tipu-tipuan kayak darah saus begitu, itu juga akan kena pelanggaran komunitas. Kemudian bagaimana dampaknya pada channel Anda? Lalu apa yang dapat Anda lakukan selanjutnya? Kita coba perlihat di sini. Pertama, peringatan ya. Kemudian kita coba bacakan dulu. Pertama, yang pelanggaran pertama atau teguran pertama teman-teman ya. Ini teguran pertama, kita lihat dulu. Teguran pertama, jadi sanksi diberikan sama YouTube itu, teman-teman mengupload ya, tidak akan dapat lagi melakukan hal sebagai berikut selama 1 minggu. Ingat ya,
Satu minggu teman-teman. Kita tidak bisa melakukan apa-apa selama 1 minggu. Pertama, ngupload video, ya. Kemudian yang kedua, live streaming dan story kita tidak bisa. Lalu berikutnya membuat thumbnail, kostum, posting komunitas juga tidak bisa. Ini sanksi-sanksinya. Kemudian membuat, mengedit atau menambahkan kolaborator di playlist tidak bisa juga. Kemudian menambahkan atau menghapus playlist dari halaman tonton menggunakan tombol simpan tidak bisa juga. Kemudian sanksi yang berikutnya menampilkan cuplikan selama premiere itu tidak bisa. Lanjut, mengarahkan penonton ke live streaming premiere atau mengarahkan penonton dari premiere ke live streaming itu tidak bisa. Ini teguran atau sanksi teguran yang pertama kayak saya tadi teman-teman ya. Saya tidak bisa melakukan yang ini selama 1 minggu. Ini teguran pertama. Kemudian kita lihat di teguran yang kedua. Ya. Kita lihat di teguran yang kedua. Kita bacakan lagi. Teguran yang kedua, kita di sini ya. Jika Anda menerima teguran kedua dalam periode 90 hari, ingat ya, 90 hari, artinya yang teguran pertama tadi belum selesai nih 90 hari, lagi kena teguran kedua begitu. Itu sama dengan teguran pertama. Dan jika Anda dapat memposting konten selama 2 minggu, ya Anda tidak akan dapat memposting konten selama 2 minggu. Yang tadi teguran pertama 1 minggu, teguran kedua 2 minggu Anda tidak bisa memposting konten. Kemudian jika tidak ada masalah lebih lanjut, hak penuh akan otomatis dipulihkan selama 2 minggu. Artinya ketika tidak ada masalah-masalah lagi, maka setelah 2 minggu teman-teman bisa melakukan aktivitas seperti biasanya kayak ngupload video, live streaming, buat story dan komunitas. Nah, tetapi setiap teguran akan berakhir 90 hari. Ini perlu diketahui nih teman-teman ya. Jadi saran saya ketika teman-teman sudah kena teguran kedua, sebaiknya tidak usah deh ngupload video selama 3 bulan. Ya, itu solusi yang terbaik. Apalagi kalau konten teman itu kayak konten anime, konten ngambil-ngambil berita, konten ngambil video orang, itu sebaiknya tidak usah ngupload video selama 3 bulan atau 90 hari. Itu solusi yang paling aman. Ya, kalaupun ngupload silahkan diedit betul-betul ya, jangan sampai melanggar teguran komunitas lagi. Oke, kemudian kita cek di teguran yang ketiga. Kita bacakan di sini teman-teman ya. Teguran yang ketiga, jika Anda menerima 3 kali teguran dalam periode 90 hari yang sama, channel Anda akan dihapus secara permanen di YouTube. Wow, sedih banget teman-teman ya. Dihapus dari YouTube secara permanen. Ini yang parah. Banyak teman-teman yang cerita kepada saya bahwa tidak sedikit dari mereka dihapus karena mereka mengabaikan pedoman komunitas ini. Makanya teman-teman harus tahu nih, apa yang perlu dihindari, konten apa yang perlu tidak perlu disampaikan, atau kata-kata apa yang tidak perlu disampaikan dalam videonya, itu harus kita ketahui bersama ya. Jadi teman-teman harus hindari ini, teguran pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kemudian perhatikan setiap teguran akan berakhir 90 hari sama ya, sama 90 hari. Nah, dan menghapus konten tidak akan menghilangkan teguran berikutnya, teguran tersebut. Nah, ini teman-teman ya. Jadi teman-teman harus mengetahui dan menghindari hal-hal yang menyebabkan kita kena teguran komunitas. Oke, itu dia informasi terkait jenis-jenis teguran komunitas YouTube yang wajib diketahui sama teman-teman. Semoga bermanfaat, dan silakan ketika ada manfaatnya jangan lupa subscribe teman-teman ya, tekan tombol merah di bawah. Tapi ketika tidak ada manfaatnya tidak perlu lakukan itu. Oke? Thank you, syukron, terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.